Salam sehat, saudara, ibu, bapak sekalian yang berbahagia. Kita berjumpa lagi di kanal Hispran, saluran pemikiran yang saya beri judul Kepolisian Sudut Pandang Hadi Pranoto. Video kali ini masih lanjutan dari video yang lalu tentang polisi versus kurator. Saudara sekalian, negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam konstitusi kita, dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas dinyatakan bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara hukum atau Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan atau Machtstaat, di mana setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali, sekalipun itu polisi, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Dalam hal ini wajib menjunjung Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, disingkat UUK PKPU. Oleh karenanya, bila ada polisi melayangkan surat panggilan perihal permintaan keterangan kepada tim kurator, di mana tim kurator itu diangkat berdasarkan putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri, adalah dengan demikian melampaui kewenangan, melampaui kompetensi absolut, melampaui yurisdiksi pengadilan niaga pada pengadilan negeri. Oleh karenanya, tindakan polisi seperti itu, saudara, merupakan praktek buruk dalam penegakan hukum, sehingga tidak sesuai dengan polisi promoter, yakni polisi yang profesional, modern, dan terpercaya. Jika aparat polisi benar-benar perlu minta keterangan berkaitan dengan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit dari debitur pailit, maka seharusnya aparat polisi meminta keterangan kepada ketua pengadilan niaga, dalam hal ini ketua majelis hakim yang mengadili kepailitan, segi hakim pengawas yang mengawasi jalannya pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Jika aparat kepolisian menerima laporan polisi dari debitur pailit, maka bagi polisi yang proporsional, profesional, dan berkeadilan, tidak serta-merta mempercayai laporan dari pelapor dan tidak serta-merta bertindak maju tak gentar membela pelapor yang belum tentu benar. Saya tidak ngomong maju tak gentar membela yang bayar, ya, itu riskan. Jadi untuk memeriksa dan menganalisa laporan polisi
tentu dibutuhkan waktu yang cukup, yakni antara lain mengenai identitas pelapor, perihal siapa yang dilaporkan, dan tindak pidana apa yang diduga dilakukan oleh terlapor, serta bagaimana cara melakukan. Kemudian, adakah bukti awal yang dimiliki oleh pelapor yang guna mendukung laporan polisinya. Setelah itu, polisi harus meneliti apakah pelapor benar-benar memenuhi kriteria sebagai pelapor. Di antaranya, apakah ada kewenangan atau kompetensi atau legal standing untuk membuat laporan polisi. Untuk itu, harus dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor yang bersangkutan yang dituangkan kemudian dalam berita acara keterangan pelapor. Maka dari itu, saudara, jika polisi serta-merta menerima dan menuruti kemauan debitur pilot begitu saja, percaya begitu saja kepada pelapor, dan memanggil serta memeriksa tim kurator, padahal diketahui laporan pelapor tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, aparat polisi serta-merta memanggil tim kurator tanpa seizin Ketua Pengadilan Niaga, dalam hal ini Ketua Majelis Hakim yang memutus kepailitan, segi hakim pengawas yang mengangkat dan mengawasi tim kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta debitur pilot sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Maka sikap dan tindakan polisi semacam itu tergolong sewenang-wenang, tidak proporsional, tidak profesional, oleh karenanya melanggar kode etik profesi kepolisian, ya, sehingga dapat dilaporkan ke divisi atau ke bidang propam. Polisi harus tahu kualifikasi dari debitur pilot. Debitur pilot itu demi hukum telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pilot, yakni sejak tanggal putusan pernyataan pilot diucapkan. Maka dari itu, pelapor yang bersangkutan semestinya tidak memiliki kepentingan dan tidak ada relevansinya membuat laporan polisi terkait dengan tindak pidana yang dapat merugikan harta kekayaannya. Dikarenakan demi hukum yang bersangkutan telah kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya. Polisi juga harus paham jika tim kurator diangkat oleh pengadilan niaga menjalankan tugas dan kewenangannya untuk menjalankan undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
Sehingga menurut pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum. Hal ini dapat diketahui saudara dari pelapor debitur pilot yang datang melapor, kemudian yang dilaporkan itu ternyata tim kurator, maka polisi wajib tahu bahwa tim kurator ini melaksanakan tugas kewenangan berdasarkan undang-undang kepailitan. Dan harus tahu bahwa kurator ini diangkat oleh pengadilan niaga. Sehingga kurator ini bertanggung jawab pada pengadilan niaga. Dia dalam pengawasan. Pengawasan hakim pengawas. Setiap step dari kurator, kalau tidak ada persetujuan dan tanda tangan dari hakim pengawas, maka langkah kurator itu tidak sah. Misalnya dalam pencocokan hutang, hasilnya harus ada tanda tangan persetujuan dari hakim pengawas. Di sini harus difahami oleh polisi. Jadi kalau ada hal-hal yang dilaporkan berkaitan dengan proses ini, proses pemberesan hutang piutang dan hutang debitur pilot, maka polisi seharusnya minta keterangan kepada hakim pengawas, minta keterangan kepada pengadilan niaga. Apakah proses pemberesan debitur pilot itu sudah sesuai dengan prosedur, proses sesuai undang-undang yang berlaku. Saya kira demikian, Ibu Bapak sekalian, tambahan dalam video ini terkait kurator. Jadi kalau saya utarakan seperti itu, bukan berarti kurator ini kebal hukum dalam segalanya. Kalau pribadi-pribadi yang bersangkutan melakukan kejahatan, perampokan, pencurian, pemalsuan, pemerkosaan dan lain-lain, itu harus bertanggung jawab atas kesalahannya, dapat dilaporkan polisi dan polisi bisa melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Demikian Ibu Bapak Saudara sekalian, sampai ketemu pada video berikutnya. Salam sehat, semoga kita semua diberkahi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya.